considering all these yang tadi kita udah bahas gitu kan, are you guys bullish or bearish? Jadi Pak Heri ini believe IHSG ini bisa rally tembus 8.000 di tahun ini. Hello, sit back, relax, and let's talk. Welcome to Spot. Saya Devara, investment specialist dari Shalenda Capital. Pada kesempatan kali ini saya merasa terhormat bisa diantara dua figur di pasar modal yang sangat profesional tentunya. Dan hari ini topik pembicaraan kita juga cukup menarik. Jadi kita akan bahas soal outlook investasi di Indonesia untuk tahun 2022. Gitu. Nah, ini saya gak sabar mau ngenalin guest speaker yang pertama. Guest speaker kita yang pertama ini bisa dibilang senior di market gitu. Jadi saya juga punya opini bahwa beliau ini the most well respected analyst di Indonesia. Kalau nggak salah udah 25 tahun ya Pak ya, kurang lebih ya Pak ya. Yang pasti muda. Ya pasti muda, jiwanya yang muda Pak ya. Pasti. Nah, saat ini beliau menjabat sebagai managing partner di Verdana Sekuritas. Verdana Sekuritas itu merupakan broker asing dengan salah satu yang memiliki transaksi teraktif di Indonesia gitu. Nah, sebelum menjadi managing partner di Verdana Sekuritas, beliau juga sempat menjadi chief equity strategist di Deutsche Bank. Sebelumnya juga pernah ada di buy side. Jadi fund manager juga Pak ya di HSBC Asset Management. Nah, jadi menarik banget. Welcome Pak Herianto Irawan. Terima kasih. Thank you udah mampir di podcast kita. Ini luar biasa. Mudah-mudahan setelah podcast ini teman-teman di rumah bisa dapetin holistic view ya Pak ya terhadap Indonesia ya Pak ya di 2022 ya Pak. Oke, saya mau ngenalin guest speaker kita yang kedua. Ini merupakan teman baik saya juga. Dia adalah Head of Research dan juga Fund Manager di Shalenda Capital. Beliau ini di pasar modal udah kurang lebih 8 tahun dan sudah menjadi Fund Manager kurang lebih 5 tahun ya. Kurang lebih 5 tahun. Betul. Oke, dan ini yang menarik, beliau ini lulusan dari The University of British Columbia dengan predikat cum laude. Nah, jadi lulusnya aja cum laude ya kan, bisa kebayang itu. Nah, yang lebih menarik lagi, beliau ini merupakan salah satu CFA charter holder. Jadi kayaknya kalau teman-teman yang pengen masuk industri pasar modal pasti udah pernah lihat di internet betapa sulitnya ujian ini gitu ya. Dan lucunya ini teman saya ini 3 tahun berturut-turut selalu lulus. Jadi kayaknya kalau ilmu keuangannya udah pasti jago gitu. So, welcome Mas Michael Pranata. Thank you Deva. Yes, I'm happy you be here ya. Jadi kita mau langsung ngomong aja nih ke topik yang kita akan bahas pada hari ini. Sebenarnya topiknya cukup general Pak. Jadi kita mau ngomongin soal market. Tapi sebelum kita mulai tanya jawabnya, saya rasa ada base yang kita bisa sama-sama setuju bahwa di tahun 2020 dan tahun 2021 itu merupakan tahun yang cukup berat bagi perekonomian Indonesia. Waktu itu kita krisis, ada krisis keuangan, ada krisis kesehatan gitu ya. Sehingga juga kita ngelihat banyak kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarin sama pemerintah. Dan along the way kita juga ngelihat jawara-jawara di beberapa sektor di Indonesia, adanya disrupsi, inovasi dan segala macam gitu, dan yang kita rasa ini seru untuk didiskus pada kesempatan kali ini. Nah, saya mau coba nanya pertanyaan pertama ke Pak Heri nih Pak. So Pak, tolong bantu kami mengerti nih Pak. Jadi apa yang ada di benaknya Pak Heri terkait dengan Indonesia di beberapa tahun terakhir, dan juga kira-kira katalis-katalis apa yang masih belum di-appreciate sama pelaku pasar saat ini Pak? Kalau belum di-appreciate berarti masih ada mispricing gitu ya Pak ya. Berarti masih ada opportunity. Itu pertanyaan yang sangat luar biasa. Di benak saya ada satu hal yang saya katakan transformation nation buat negara kita. Saya kasih contoh, dan kemarin saya dikasih kesempatan yang sangat luar biasa. Saya sharing sama Pak Presiden hari Jumat kemarin, diajak Menteri Senior Pak Luhut ke istana. Saya sharing sama Pak Presiden. Saya mengatakan sama Pak Presiden, saya bilang, Pak, yang kami lihat angka, ya kan, kalau kita di pasar modal kan sering lihat angka. Saya bilang ada satu perusahaan yang laba bersihnya dalam 9 bulan tahun 2021 itu 1,7 triliun. Di bidang nikel, itu jagoan kita aneka tambang gitu ya.
Ada lagi perusahaan di bidang yang sama, di net profitnya sama juga di dalam 9 bulan. Dua perusahaan itu namanya PT Weda Bay sama Nickel Mines. Dua perusahaan itu laba bersihnya itu 5,7 triliun. Yang dua perusahaan ini hanya berkesimpungan plus minus 2 atau 5 tahun saja. Jadi satu ini sudah 50 tahun, net profitnya 1,7. Yang baru ini combine ya 5,7 padahal less than 5 years gitu loh. Apa sih perbedaannya? Menurut saya satu bagian Indonesia dahulu kala yang korek batu jual batu. Oke. Ya, satu bagian Indonesia the future of Indonesia, yaitu bisa mengelola dan ataupun hilirisasi dan menambah nilai. Dan itulah menurut saya beginning dari era transformasi kita. Dengan kalau kita di pasar modal, seakan-akan data atau angka itu adalah segala-galanya, ya kan? Tapi dengan pengalaman ini, Devasa belajar adalah sebenarnya angka ini adalah ekor dari seluruh proses terobosan ataupun proses transformasi. Sebenarnya proses transformasi ini dimulai dari pemikiran, mindset yang sudah berubah. Bahwa Indonesia tidak lagi di zaman dahulu kala, Indonesia mau berubah. Kemudian dipicu dengan kebijakan atau policy yang benar, dengan eksekusi yang paten, sehingga jatuhnya di angkanya. Dan angkanya yang tadi yang saya sharing tadi, sungguh sangat luar biasa. Nah, saya lihat kalau kita hanya fokus di angka saja, takutnya angkanya itu kan cuma ekornya doang gitu ya, Deva ya. Padahal yang harus kita lihat kepalanya. Kan kita di pasar modal dituntut supaya ahead of the curve gitu loh. Nah, jadi saya merasa angkanya sudah meyakinkan, seharusnya kita juga bisa mengapresiasi ke depannya Indonesia juga sudah sangat luar biasa. Kalau boleh saya tambah satu hal lagi, Deva. Kita perbedakan ya, ekspor kita tahun lalu estimasi kita ya kira-kira 229 miliar dolar. Nah ini naik 25 miliar dolar dibanding dengan tahun 2011. Ya, 2011 kalau kita ingat adalah puncak ekspor kita, di mana dulu kita ada commodity boom. Jadi dua periode ini tambah 25 miliar dolar. Betul, Pak. Yang sangat luar biasa Pak adalah begini. 19 miliar dari penambahan 25 miliar ini disumbang dari proses pengelolaan nikel itu, yaitu iron and steel. Satu produk saja bisa menambah 70% kenaikan ekspor kita. Padahal kita tahu yang namanya nickel pig iron itu, proses hilirisasi dari nikel ore ini adalah tahap awal-awalnya saja. Belum lagi kita ke stainless, apalagi kalau kita ke jalur baterai gitu kan. Saya juga cukup kaget kemarin saya lihat tahun lalu trade deficit kita sama China itu cuma estimasi kita mungkin hanya minus 4 miliar dolar. Dan itu turun tajam kira-kira 23 billion from 2019. 40% dari penurunan itu gara-gara ekspor iron and steel kita ke China. Jadi lagi-lagi Deva, menurut saya kalau kita bisa memahami dan diyakinkan dengan satu transformasi yang kemudian terbukti di angkanya, kita bisa melihat ke depan ini Indonesia bukan seperti yang dahulu kala lagi. Karena transformasi ini sungguh sangat bisa memicu pertumbuhan. Itu sih Deva yang menurut saya. Ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya Indonesia yang sekarang ini udah jauh berbeda dari yang dulu. Ya kan sekarang ada hilirisasi yang tadi Bapak bilang ya. Jadi mungkin kalau zaman dulu orang itu kalau nambang komoditas, nambang diekspor gitu kurang lebih. Kalau korek jual gitu kan. Korek jual gitu ya. Tapi kalau ini mungkin dibikin produknya itu jadi ada tambahan nilainya. Sangat. Sehingga itu juga bisa bikin ekspor kita jauh lebih baik. Tapi nanti ujung-ujungnya akan berdampak ke kita punya rupiah Pak ya? Pasti. Stabilitas rupiah ya Pak ya? Pasti. Oke. Dan angka yang tadi Pak Heri cerita itu baru dari satu produk ya Pak ya? Bayangkan itu kan baru dari nikel ke iron and steel itu kan. Betul. Kita belum bahas di komoditi lainnya basically Pak. Bauksit gitu ya. Alumina gitu ya. Silika semacam ya. Banyak. Oke. Nah,
Saya masuk ke pertanyaan kedua nih Pak. Ya, mungkin masih ada kaitannya dengan investasi di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan partisipasi investor asing di Indonesia, gitu ya Pak ya. Kalau kita ngelihat secara kumulatif, mungkin dari 5 tahun terakhir Indonesia investor asing itu masih membukukan net sell. Gitu ya Pak di pasar saham kita. Walaupun ada indikasi positif tahun lalu investor asing udah net buy ya Pak ya, sekitar 38 triliun ya. 38 triliun. Nah, sebenarnya pertanyaannya simpel Pak, ada 3 gitu kan. Yang pertama, dalam 5 tahun terakhir ini sebenarnya alasan untuk Indonesia dijualin sama investor asing itu apa? Yang kedua, kira-kira investor asing itu mau ngelihat faktor apa yang terjadi di Indonesia sehingga arus investasi itu kembali masuk ke Indonesia. Dan Indonesia itu menarik nggak sih Pak di emerging market? Ya, ini pertanyaan sangat luar biasa juga ya Pak ya. Menurut saya yang diincar investor asing sama juga investor lokal sama. Ujung-ujungnya investor itu mau tempat yang aman dan nyaman. Gitu toh. Ya, jadi aman dan nyaman itu berarti volatilitasnya tidak terlalu tinggi dan pertumbuhannya bagus gitu. Jadi ujung-ujungnya yaitu pertumbuhan. Jadi kalau kita take a step back, kita lewat kalau saya lihat market kita di dalam 2 dekade ini deh Pak. Jadi memang benar di dalam 1 dekade yang terakhir ini yang termasuk dalam 5 tahun tadi deh Pak bilang, itu saya katakan zaman paceklik kita. Ya, tetapi jangan putus asa karena 1 dekade atau dekade sebelum itu, katakanlah di dalam tahun 2000 sampai 2010, 2012 gitu ya. Kita ingat waktu itu kita didorong dengan commodity boom gitu kan. Nah, dengan demikian PDB per kapita kita itu naik dari $700 itu naik 5 kali lipat. Naik 5 kali lipat di dalam 10 tahun itu kan luar biasa sekali gitu ya. Alhasilnya adalah yang namanya foreign investor, mereka berbondong-bondong masuk ke Indonesia yang menuangkan uang sekitar $20 miliar ke pasar ekuitas. Konsekuensinya apa? Market kita naik 5 kali lipat juga. In US dollar, bukan di rupiah terms loh, in US dollar. Karena ini penting. Karena investor asing datang, dia mau hasilnya dolar juga kan. Karena investornya itu dituntut dengan return yang dolar gitu kan. Betul Pak. Nah, jadi siklusnya begitu. Pertumbuhannya bagus, karena waktu dekade yang awal itu didorong dengan komoditas, kemudian asing tergiur masuk, market kita naik kan gitu kan. Nah, setelah itu yang zaman paceklik itu, PDB per kapita di dalam 10 tahun yang ini naik, tapi cuma 1,2 kali doang gitu loh. Beda dengan 5 kali yang sebelumnya. Ya tentunya namanya asing juga, waduh kalau gitu ntar dulu deh bro gitu kan, saya pulang dulu gitu loh. Nah, keluar mereka 10 miliar gitu loh di dalam 10 tahun ini. Nah, kalau kita lihat market kita di dalam 10 tahun ini in US dollar term stagnan, dia nggak kemana-mana. Ya kan, jadi itu. Nah, kalau saya lihat ke depan, karena yang penting juga ke depan ya, tapi kalau kita nggak lihat ke belakang, gimana kita mau lihat ke depan kan kira-kira begitu ya. Jadi menurut hemat saya, kalau negara kita sudah dalam era transformasi dan sudah terbukti langkah-langkah awalnya sebegitu luar biasanya, saya kok yakin ya bahwa investor asing ini pasti balik lagi. Saya juga berpikir sekarang PDB per kapita kita itu di kisaran 4.500. Kalau terobosan-terobosan hilirisasi dari pemerintah itu terwujud, dan tidak tertutup kemungkinan PDB per kapita kita di dalam 10 tahun kemudian, katakanlah di tahun 2031, itu bisa menyentuh angka $10.000. Sadar nggak kita, $10.000 itu berarti PDB per kapita kita seperti China sekarang. Pertanyaan saya, teman-teman investor, teman-teman pengusaha siap atau tidak? Pada waktu itu PDB kita itu seperti China. Dan juga kalau di Jakarta yang kita tinggal di sini, PDB per kapita di Jakarta itu bisa-bisa sekitar 40 ribuan dolar. Itu di atas PDB per kapita namanya New Zealand, di atas Hong Kong, di atas Kanada. Kita siap atau tidak? Karena kalau kita sebagai investor,
tentunya harus belajar dari sejarah, tetapi harus lihat ke depan dan strategi kita harus lihat ke depan gitu. Oke. Itu cukup menarik ya Pak. Saya juga baru ngeh kita punya PDB di Jakarta itu 40.000 per kapita. 10 tahun lagi ya kalau kita kalau terobosan itu bisa dilakukan dengan baik ya. I see. Oke. Saya mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, gitu ya. Dan ini pertanyaannya untuk Mas Mike. So mungkin dari kacamata seorang local fund manager nih Mike, ya kan. Perubahan utama apa yang terjadi di pasar selama beberapa tahun terakhir? Terutama sejak terjadinya pandemi, Mike. Ya, menurut saya ada satu perubahan yang sangat signifikan, yaitu adalah adopsi teknologi. Jadi yang namanya informasi itu kita sekarang dapatkan dengan sangat cepat dan semuanya itu through digital gitu. Semuanya itu bisa kita dapatkan lewat WhatsApp. Setuju. Jadi kalau kita di institusi gitu ya, kita ngelihat news, kita ngelihat snippet, kita ngomongin earnings, itu semua kita bisa dapatkan hampir real time lewat WhatsApp. Konsekuensinya adalah yang namanya informasi itu sekarang jauh lebih banyak. Menurut saya kita ini sekarang masuk ke masa-masa di mana kita itu mengalami yang namanya information overload. Jadi informasi itu udah nggak scarce kayak kalau kita mungkin ngomong 15-20 tahun yang lalu, yang namanya informasi kan sangat scarce gitu ya. Kita itu berusaha cari informasi. Di tahun 2022, menurut saya challenge-nya adalah information overload. Gimana kita sebagai investor itu bisa punya filter yang bagus. Supaya kita itu bisa membedakan mana informasi yang benar-benar valuable atau mana yang hanya noises. Nah, ini menurut saya kita harus punya kacamata yang bagus nih. Tapi memang grup WhatsApp juga udah banyak banget ya Mike yang ngomongin saham ya Mike. Gak cuma di WhatsApp, Telegram ada, Discord ada. Betul. Hampir semuanya ada. Betul. Even di TikTok pun ada investment atau channel. WhatsApp family juga ada ya. Bahas saham ya. Benar. Nah makanya jadi memang informasi setuju sih Mike ya. Udah banyak banget bisa diakses di mana-mana. Nah tapi sebenarnya itu nge-trigger pertanyaan yang menarik juga nih Mike yang saya mau coba tanya sama Mike. Ya. Dengan banyaknya informasi ini kan basically ini bagus untuk investor-investor yang baru masuk ke pasar modal gitu ya Mike ya. Dan memang secara data kalau kita ngeliat di tahun 2021 investor retail domestik itu di akhir tahun sekitar 7 jutaan SID-nya Mike, ya kan? Ya. Di awal tahun itu sekitar 3 jutaan. Ya. Jadi memang aktifnya investor retail domestik ini lagi zaman-zamannya di Indo. Ya. Nah, sekarang pertanyaan buat Mike nih, apakah ini membuat pasar semakin tricky dan gimana fund manager itu mengubah strategi investasinya atau beradaptasi Mike dengan fenomena ini Mike? Menurut saya ini membuat pasar semakin interesting. Jadi memang betul jumlah investor itu naik 2,5 kali lipat kalau kita bandingkan dengan sebelum pandemi. Sebelum pandemi mungkin di kisaran angka 2 jutaan gitu ya. Sekarang mendekati 7 juta. Yang terjadi menurut saya ada 2 perubahan nih. Yang pertama, pergerakan pasar itu menjadi lebih volatile. Jadi market itu bisa overshoot dan undershoot dengan jauh lebih liar gitu. Yang kedua, itu reaksi terhadap news. Ini regardless news ini benar-benar valuable, benar-benar yang substantial, yang relevan, atau ini hanya noises saja, gitu ya. Jadi reaksi terhadap news ini jadi lebih liar, gitu. Jadi kalau dulu mungkin investor institusi perlu waktu buat digest, gitu ya. Kita terima suatu news, kita digest dulu, kita analisa dulu. Kalau investor retail mungkin buy now, investigate later. Beli dulu, baru dicek gitu ya. Nah, ini 2 perubahan ini membuat market menjadi semakin volatile. Strategi kita di Shalendra in general tetap sama. Kita tetap adalah fundamentalis gitu. Jadi fondasi kita tetap fondasi fundamental. Kita menganalisa company secara bottom up, secara detail satu persatu company yang mau kita beli. Jadi kita nggak mau beli kucing dalam karung. Nah, seperti yang Warren Buffett katakan gitu ya, risk comes from not knowing what you're doing. Nah, ada strategi tambahan yang kita adopsi untuk kita adaptasi dengan perubahan market.
Yaitu adalah kita punya a portion of our portfolio yang kita tradingin. Jadi kita, let's say kita punya 100% posisi, itu ada sekitar 10-20% yang basically kita bisa tradingkan waktu marketnya overshoot atau undershoot. Jadi contoh, misalkan saya pengen punya perusahaan A, total di portfolio saya 5%. Kalau dia turun di bawah harga yang menurut saya cengli gitu ya, saya bisa beli sampai 6-7%. Nah, kita kan berarti kelebihan sekitar 1-2% nih. 1-2% ini nanti waktu dia overshoot akan saya jual. Porsi core-nya yang 5% yang saya mau keep, akan saya keep. Nah, jadi ini ada a portion yang kita kelola secara tactical, basically. Nah sih, dari 10 di 20% tadi ya? Betul, betul. Oke, interesting. Oke, mau lanjut ke sesi selanjutnya nih ya. Pak dan Mike. Yang pertama kita mau ngomongin soal apa yang lagi hot-hotnya di market, which is inflasi di US. Basically story-nya kalau tahun lalu itu inflasi itu transient, cuman transitory gitu ya. Terus habis itu sekarang kemarin ada rapat FOMC, basically semua partisipannya bilang peningkatan suku bunga itu akan terjadi di tahun depan dan mungkin lebih cepat dibandingkan dengan perkiraan pasar. Kurang lebih begitu ya Pak ya. Nah, saya mau nanya kepada Pak Heri nih, seberapa khawatirnya Bapak terhadap tingginya inflasi di US dan ketika nanti The Fed meningkatkan suku bunga, kita akan expect-nya apa nih Pak? Apakah global market akan terkoreksi tajam, termasuk Indonesia juga begitu? Gimana Pak menurut Pak Heri Pak? Ya, ini juga penting yang harus kita bahas ya, karena kalau kita lihat investment tidak boleh hanya long term saja, tapi short term kita juga harus waspada. Menurut saya ada 3 hal, Dev. Pertama, jurusnya The Fed. Kedua, dampak dari jurusnya kepada fundamental. Ketiga, dampak dari jurusnya terhadap psikologis. Jurusnya The Fed ini juga ada 3. Namanya tapering, namanya kenaikan suku bunga, dan namanya balance sheet contraction. Jadi ini 3 hal yang harus kita perbedakan. Nah, kalau The Fed melakukan tapering, itu berarti uang yang dicetak itu tetap dicetak, tetapi lebih kurang. Berarti likuiditasnya tetap ditambahkan. Jadi menurut saya kalau tapering ini yang paling mild gitu ya, yang paling tidak begitu merasakan gitu ya. Yang kedua, kenaikan suku bunga. Dan ketiga, balance sheet-nya benar-benar dikontraksikan, diturunkan. Yang paling kita khawatirkan itu malah yang balance sheet dikontraksikan. Nah, kalau kita balik dampak dari fundamental ya, tadi saya katakan ada dampak fundamental. Sebenarnya kalau kita lihat dampak fundamental terhadap balance sheet contraction itu yang paling signifikan karena benar-benar duit itu disedot dan duit yang bisa berputar itu bisa menciut dan dampak terhadap pasar itu cukup signifikan. Kalau dampak kepada suku bunga, malah menurut saya hemat kami adalah setiap kali, dan kita sudah lihat beberapa siklus ya, Dev ya, sudah 3-4 siklus kita lihat, malah setiap kali The Fed menaikkan suku bunga, dan makanya itu rally gitu loh. Ya, karena dari sisi psikologis, barang siapa yang takut akan kenaikan suku bunga itu, udah pada jualan gitu loh. Kalau dia mau jual, dia udah pada jualan. Jadi setiap kali pas The Fed naikin suku bunga, ya siapa lagi mau jual gitu kan? Ya kalau kamu mau jual ya udah kamu jualan gitu. Jadi dampak psikologis itu harus kita perhatikan juga. Berhubungan dengan kenaikan suku bunga, kita juga harus memperbedakan siklus ekonominya. Andai kata kalau siklus ekonominya sudah di titik yang puncak, anggapnya tahun-tahun sebelumnya banyak orang sudah minjam uang, sudah banyak berspekulasi gitu ya. Dan jarumnya itu sudah sampai jam 11 atau jam 12 naikin suku bunga itu bisa jebol gitu karena sudah overheating. Nah, andai kata kalau jarumnya masih katakan jam 6, jam 7, jam 8 gitu ya, dan tahun-tahun sebelumnya loan growth masih belum begitu kencang, spekulasi masih belum begitu kelihatan, kalau dinaikin suku bunga itu aman-aman saja gitu loh. Jadi sekali lagi saya nggak begitu mengkhawatirkan kenaikan suku bunga, malah menurut saya itu window of opportunity ya, kalau dia naik suku bunga itu bagus gitu loh. Tapi sekali lagi yang saya cukup khawatirkan itu adalah kapan The Fed melakukan balance sheet contraction.
Jadi kalau balance sheet contraction itu basically the Fed, kalau sekarang kan yang tadi tapering Bapak bilang, dia masih beli tapi dikit-dikit. Iya, betul. Kalau misalnya balance sheet shrinking itu, jadi dia ngejual barangnya balance sheetnya, ya kan? Terus habis itu dia ngambil likuiditasnya gitu ya Pak ya? Likuiditasnya yang disedot. Ya. I see. Oke. Ini saya mau nanya sama Mas Mike. Kurang lebih pertanyaannya similar, tapi mungkin dampaknya ke aset kelasnya seperti apa gitu ya, terutama reksadana. So, cenderung ngelihat suku bunga yang akan naik di tahun ini, gitu ya Mike. Jenis reksadana apa yang menurut Mas Mike masih bagus gitu loh, yang bisa ngambil opportunity-nya? Oke. Kalau kita ngomong jenis reksadana, kelas aset, basically ada 3 kategori besar ya. Yang pertama, fixed income, kemudian equity, kemudian kita punya pasar uang. Saya bahas satu persatu ya. Kalau fixed income, menurut saya tahun ini akan menjadi a tough year. Simply alasannya karena 2 musuh bebuyutannya fixed income ini sedang naik. Yang pertama, inflasi, gitu kan. Kalau inflasi itu naik, real interest rate yang kita terima dari kita punya bond itu akan berkurang. Yang kedua, interest rate. Basically bond yang kita punya itu pembayaran kuponnya fix, ya kan? Jadi sehingga waktu interest rate naik, kupon kita ini kan fix. Berarti kupon kita ini menjadi kurang atraktif dibandingkan dengan investasi di hutang-hutang lainnya. Jadi harga bondnya biasanya turun. Jadi 2 alasan ini adalah mengapa saya merasa tahun ini akan menjadi a tough year buat fixed income. Untuk equity, menurut saya equity punya a much better chance untuk bisa perform di tahun ini. Karena kalau kita beli saham gitu ya, itu kita kan beli perusahaannya. Perusahaannya itu punya earnings yang bisa bertumbuh, yang bisa safeguard kita dari erosi yang terjadi gara-gara inflasi gitu. Jadi menurut saya reksadana saham punya a much better chance untuk bisa perform di tahun ini. Untuk reksadana pasar uang, menurut saya reksadana pasar uang is never a good long-term investment strategy. Simply alasannya karena returnnya terlalu rendah, gitu. Jadi menurut saya reksadana pasar uang cuma adalah sebagai tempat parkir, gitu. Jadi kalau kita punya view yang bearish terhadap market, kita boleh punya reksadana pasar uang. Tapi suatu saat itu harus kita kembalikan either ke saham atau ke fixed income. Wah, saya rasa itu sangat bermanfaat buat teman-teman di rumah sih ya. Jadi pokoknya simpelnya kalau misalnya bonds itu kita dapat duitnya, kuponnya itu selalu sama, ya kan. Sedangkan nilai mata uang kita gara-gara ada inflasi jadi berkurang gitu ya. Betul. Jadi misalkan kita investasi Rp100 gitu ya, kita dapat kupon 5%, kita basically dapat income 5 gitu kan. Nah, tahun lalu harga yang kita beli 5, misalkan harga barangnya 5 gitu ya. Inflasi naik 10%, jadi 5,5. Nah, nggak cukup dong uang kita untuk beli barang yang sama. Iya. Oke. Itu menarik juga, poin yang sangat menarik. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga bisa lebih bijak lagi milih reksadana di tahun 2022 ini. Nah, ini juga masih pertanyaan soal market nih. Tapi ini fenomena yang cukup menarik yang saya lihat terjadi di pasar modal kita tahun lalu. Jadi kalau kita ngelihat indeks LQ45 itu kinerjanya hanya negatif 0,4% di tahun 2021, ya kan? While on the other hand, IHSG kita itu positif 10,1%. Gitu. Nah, ini cukup menarik. Mungkin kalau saya ngelihatnya saham-saham yang large cap itu relatively underperform compare to yang mid to small cap. Kayak kurang lebih begitu ya. Nah, tapi juga menarik setelah kita dissect sektor apa yang memiliki kinerja terbaik di 2021. Ternyata ada satu sektor yang menarik yaitu IDX Tech. Jadi mungkin ini sektor teknologi. Ada pertanyaan nih untuk Mas Mike. Menurut Mas Mike, saham-saham new economy ini sudah overvalued atau belum? Ya kan? Dan gimana strateginya Shalendra terhadap sektor ini di tahun 2022? Jadi kalau kita ngomong saham tech, saham new economy, interest rate itu always plays a big part di valuasinya saham tech. Kenapa? Karena saham tech itu basically sekarang di tahun ini belum punya earnings. At least 99% of the tech companies itu belum punya earnings. Earningsnya kita harapkan itu datang 5 atau 10 tahun mendatang, gitu kan. Nah,
kita belajar dari time value of money bahwa $1 sekarang itu berharga lebih banyak daripada $1 di masa mendatang. Karena kita bisa menginvestasikan $1 sekarang ini, kita dapat bunga gitu kan. Jadi nanti di tahun depan jadinya 1,05 gitu. Jadi untuk perusahaan tech yang nggak punya earnings, saat interest rate ini naik, biasanya valuasi mereka itu turun gitu. Nah, ini adalah satu faktor penting. Tapi ini bukan satu-satunya faktor. More importantly menurut saya, life cycle atau business cycle yang ada di tech sector di Indonesia sekarang. Menurut saya business cycle di tech sector ini masih sangat early di Indonesia, masih sangat dini. Jadi growth ke depannya akan masih sangat kencang gitu ya. Cara kita, Shalendra, strategi kita untuk memilih saham tech itu ada satu kunci. Saya nggak bisa cerita satu persatu nih company-nya gitu kan, karena ada banyak banget. Tapi common strateginya adalah kita memilih a real tech company. Kita nggak mau memilih company yang basically business modelnya itu lama, tapi ganti baju jadi quote and quote digital supaya mereka bisa memperoleh valuasi digital. Nah, ini yang perlu kita hindarin. Secara logika yang saya pengen ceritain ke Devara dan ke Pak Heri dan ke teman-teman, itu kita harus ngelihat tech yang dari company ini itu bisa memecahkan suatu masalah yang ada di masyarakat atau enggak. Masalahnya masyarakat bisa udah tahu, udah kerasa, atau even belum. Contoh nih, GoFood. GoFood kan mungkin baru mulai 5-6 tahun terakhir gitu ya. 5-6 tahun yang lalu, kita kalau nggak ada GoFood, kita hidup juga santai aja, happy aja, santai aja. Ini sekarang nih, kalau misalkan GoFood, GrabFood tiba-tiba nggak ada, apalagi di tengah-tengah masa pandemi, kita susah dong. Susah. Nah, jadi 5-6 tahun yang lalu masyarakat itu nggak tahu mereka punya masalah di bagian ini, tapi dipecahkan oleh basically all the ride-hailing companies gitu. Jadi kita ngelihat mana tech companies yang bisa memecahkan a problem yang ada di society. Nah, kita di Shalendra basically kita punya spectrum of products gitu. Di satu spektrum kita punya yang namanya Shalendra Balance Opportunity Fund. Fund ini dikelola basically pure absolute return. Kita nggak ada komponen indexingnya sama sekali gitu. Jadi ini pure stock picking gitu ya. Returnnya tahun lalu salah satu one of the best, plus 24% di 2021. Di spektrum satunya kita punya, kalau mungkin teman-teman lebih suka saham big caps, saham blue chips, kita punya yang namanya MSCI Value Indonesia Fund atau MSCI Indonesia ESG Fund gitu. Basically ini fund pasif yang berinvestasi di saham yang bervaluasi murah, saham blue chip, big caps yang liquid, yang bervaluasi murah dan mempunyai kualitas ESG yang bagus. Tahun lalu mereka berdua ini juga salah satu top performers di reksadana pasif gitu. Nah, kalau mau dua-duanya nih, kita juga punya satu produk yang ada komponen big caps-nya, ada komponen indexing-nya, dan ada exposure ke new economy-nya. Seperti Shalendra Balance Opportunity Fund, namanya Shalendra Equity Opportunity Fund. Nah, jadi pilihannya banyak nih. Jadi intinya somehow Shalendra punya semua produknya kalau investor mau, kurang lebih begitu. Betul. Oke. Tergantung risk profile dan apa yang investor mau. Gitu. I see. Oke. Nah, kita masuk ke sesi selanjutnya nih. Nah, ini sesi prediction. Jadi ini isinya cuma prediksi doang nih, tapi ini interesting. Nah, ini pertanyaan untuk kedua narasumber yang ada di sini. Considering all this yang tadi kita udah bahas gitu kan, are you guys bullish or bearish for 2022? Mungkin saya coba Pak Heri dulu. Gimana Pak? Kalau kita lihat terobosan yang sudah terjadi ya, yang sangat mendukung makro kita, yang sangat mendukung perekonomian kita, saya sungguh sangat bullish. Tapi tentunya juga ada bullishnya juga. Kalau market naik kan nggak satu garis gitu ya Dev ya, ada naik turunnya ya. Jadi berhubungan dengan the Fed, saya juga merasa mungkin harus tactical juga gitu ya.
Jadi seperti yang saya sharing tadi, Dev, mungkin yang harus kita wanti-wanti itu adalah di mana mungkin ya di pertengahan tahun ini, the Fed kalau sudah mau melakukan balance sheet contraction yang lebih cepat gitu ya, itu bisa membuat bisa sedikit berdampak terhadap market ya. Tapi sementara window of opportunity yang menurut hemat kami adalah sekarang sampai titik itu gitu loh ya. Nah, andai kata kalau sebelum balance sheet contraction itu kejadian, ya mungkin kita bisa a bit more cautious dulu. Nanti andai kata kalau market pullback, ya ada another opportunity. Tapi pada dasarnya menurut kami kalau sentuh 8.000 itu ya tidak mustahil kalau semua hal yang kita harapkan itu terwujud gitu ya. Mantap. Ya. Karena saya juga ada bola kristal ini, Dev. Tadi saya sudah ngintip ini. Sudah. Bola kristal buat saya aja Pak kalau itu. Oke, ini actually pertanyaan nyambung yang nanti akan saya tanya juga gitu. Jadi Pak Heri ini believe ya, IHSG ini bisa rally tembus 8.000 di tahun ini. Bisa, ya, sangat. Oke. Let's see guys, 8.000 tahun ini IHSG-nya. Oke, kalau gitu sekarang pertanyaan yang sama saya tanya ke Mas Mike. Gimana Mike? Are you bullish or are you bearish for 2022? Bullish dong. Nah, Oke. Semua nih. Jadi kalau menurut saya market ini in general trennya saya bullish. Tapi again, as Pak Heri said, it's never a straight line gitu kan. Ntar ada naik turunnya. Menurut saya in the next 3 to 6 months itu kita bisa in for a choppy ride gitu ya. Bisa agak volatile nih. Menurut saya ntar waktu Fed-nya justru mulai naikin rate, itu market kita bisa agak tenang. Jadi yang namanya overhang di interest rate itu semua udah ke price in di pasar gitu. Kita kalau belajar dari mungkin yang paling dekat the previous rate hike cycle mungkin September 2015 ya Pak Heri ya. Jadi basically Fed funds rate itu naik dari 0% di September 2015 sampai ke sekitar 2% di awal 2019. Di waktu yang sama IHSG itu rally dari 4.200 ke 6.000 gitu. Jadi harapannya semoga kali ini kita juga mengikuti pattern yang sama. I see. Jadi kayaknya peningkatan suku bunga as long as itu udah di price in sama market, sebenarnya melihat historis positif aja dampaknya ke market kita ya. Oke. Nah, ini pertanyaan juga yang menarik nih. Oke. Jadi di tahun 2021 kemarin kita sama-sama tahu ada satu company e-commerce yang udah melantai di bursa. Company-nya Bukalapak gitu ya. Nah, Bukalapak ini cukup menarik IPO-nya waktu itu, banyak pros and cons segala macam gitu ya di market ya. Tapi yang akan terjadi di tahun ini itu adalah IPO company yang agak mirip tapi lebih gede. Jadi Gojek Tokopedia rencananya mau IPO di first half tahun ini. Nah, saya mau nanya sama Pak Heri nih Pak. Kira-kira pelajaran apa yang Bapak ambil ataupun investor yang kira-kira belajar gitu ya dari Bukalapak IPO kemarin, dan bagaimana itu implikasinya ke IPO-nya Goto Pak? Ya, good question juga Dev. Jadi menurut saya begini ya, ini tahun kemarin kan pertama kali kita experience ya, yang e-commerce ataupun tech company yang sungguh sangat besar gitu ya to come to the market. Jadi sangat bisa difahami, investor sangat antusias kan begitu ya. Dan kita juga bisa pelajari apa yang terjadi terhadap saham Facebook gitu ya. Waktu saham Facebook kita ingat banget ya, pas first day IPO dan setelah itu dia nyunsop terus gitu loh. Ya, bahkan underwriter-nya itu setelah dia blackout-nya dibuka, dia juga cut the forecast segalanya. Jadi sehingga ekspektasi awal itu juga tidak begitu bagus gitu loh ya. Tapi menurut saya itu jadi satu pelajaran aja. Jadi semua market itu juga harus mengalami part of the learning of process lah gitu ya. Bagaimana menganalisa new industry so to speak atau new company seperti yang Mike katakan tadi, yang real tech itu apa sih gitu ya, yang bisa membantu. Saya sangat setuju yang Pak Mike ya, yang bisa menjadikan fasilitasi atau problem atau solution provider ya buat kita semua ya. Jadi itu sih saya juga merasa ke depan
kalau perusahaan-perusahaan yang teknologi itu bisa membawa dan memicu dan add value to our life, ya our lifestyle, itu tentunya will add value to the company juga gitu. Nah, wah itu pertanyaannya luar biasa, jawabannya juga luar biasa tuh. Jadi mantap. Semoga teman-teman udah puas. Nah, ini lanjut ke sesi selanjutnya nih. Nah, ini ngomongin soal alternative investment. Jadi dalam beberapa waktu terakhir ini saya punya teman-teman semuanya sukanya pamer sama saya. Yang bilang, "Oh, main saham kapan kayanya? Nih lihat, gue main kripto," katanya. Ya kan? Nah, jadi teman-teman saya ini ada yang banyak making money dari kripto. Terus habis itu saya salah satu yang enggak, obviously. Jadi saya mau ada satu pertanyaan nih ke Pak Heri juga. Gimana pendapat Bapak mengenai kelas aset cryptocurrencies ini? Dan kalau ada orang yang ngomong bahwa ada money flow dari saham ke kripto, bener nggak sih Pak? Saya merasa susah kita mengatakan duit ini dari tempat titik ini ke titik sana gitu, karena duit ini kan bisa dari mana-mana gitu ya. Tapi yang terpenting itu adalah kita bisa mengapresiasi bahwa terlalu dini kalau kita mengatakan aset ini tidak berguna atau tidak bermanfaat, karena ini kan Pak masih dalam sangat early stage gitu ya. Di investasi apapun, Dev, kalau kemudian dipercayain orang dan kemungkinan dari waktu ke waktu dia mengalami evolution ya, dan itu bisa menciptakan sesuatu yang bagus itu ya, itu lama-lama bisa create their own strong ecosystem juga gitu. Jadi saya merasa terlalu dini kalau kita mengatakan wah ini spekulatif. Ya tentunya itu spekulatif, that's for sure gitu ya. Tapi apakah nanti dia bisa menjadi aset kelas tertentu, ya possible gitu. Nah, kalau kita lihat banyak orang kalau bilang you invest in gold karena gold itu aman gitu kan. Gold itu aman itu juga karena social construct gitu. Ya. Perception ya Pak ya. It's just perception gitu loh. Jadi lebih banyak orang yakini ya dia jadi gitu jadi loh. Beneran. Ya kan? Ya. Nah, tentunya barang itu juga harus bermanfaat gitu loh ya. Tapi sekali lagi kalau kita bicarakan gold ya manfaatnya apa sih gitu kan? Ya kita aja nggak pakai emas gitu di sini ya. Ya. Tapi maksud saya itu dan tentunya terlepas daripada itu ya benar juga kalau orang bilang di dunia ini sudah banyak duit yang tercetak gitu ya, dan kemudian bisa diinvest mana. Dan cara investasinya juga gampang, gitu. Aksesnya juga gampang ya, sangat bisa memicu ya investor dari mana-mana. Jadi menurut saya terlalu dini sih. Dan kalau kita bilang aset ini tidak berguna atau apa-apa ya, jadi menurut saya harus kita perhatikan, harus kita monitor ini. Iya. Harus open minded ya Pak Heri ya. Sangat. Ini dari bapak-bapak berdua ada yang invest di kripto? No comment. Oke. Nah, masih kurus-kurus nih kita. Ini pertanyaan selanjutnya. Nah, ini masih sama soal kripto. Ini buat berdua. Ada yang bilang both main saham dan kripto itu judi. Nah, menurut Pak Heri dan Mas Mike itu judi atau enggak? Tanya ke Mike dulu. Oke. Judi nggak nih Mike? Saya akan jawab pertanyaan ini dengan perumpamaan ya. Siap. Jadi misalkan nih kita bertiga main saham. Terus kita punya temen, let's say Mr. A gitu ya. Mr. A ngeliat kita. Mr. A ini bisnis restoran gitu ya. Dia ngeliat, wah enak banget ya main saham, main kripto. Tanpa dia mempelajari dulu, dia belilah saham dan kripto. Menurut saya itu judi. Nah sekarang dibalik nih. Teman saya, Mr. A ini punya restoran. Wah, restorannya rame, enak, cash flow generator. Saya pengen dong punya restoran kayak begitu. Tanpa mempelajari bisnis restoran, saya buka restoran di sebelah restoran dia. Saya juga judi. Nah, jadi pertanyaannya judi atau tidak, itu tergantung konteksnya. Kalau kita berinvestasi dengan serius, kita pelajari dengan benar, menurut saya bukan judi. Walaupun itu di aset kelas saham atau di aset kelas kripto, menurut saya sama. Gitu. Jadi ujung-ujungnya pertama-tama memang harus dianalisa dulu, at least paham dulu sampai kita cover dulu, baru kita invest. Betul. Kita jangan pernah beli kucing dalam karung. Kita harus benar-benar tahu yang kita beli ini apa. Apapun jenisnya, mau kripto, saham, apapun jenis kelas asetnya. Di kripto pun kita kita bisa akses banyak informasi, gitu ya. Jadi kalau kita beli karena dengar teman gitu, beli kripto A,
terus kita beli, kita judi. Tapi kalau kita udah pelajari semuanya, kita udah analisa, menurut kita proyeknya make sense, menurut saya itu udah bisa bukan dikategorikan sebagai judi. I see. Oke, kalau menurut Pak Heri? Saya sangat setuju sama Mike ini. Saya bisa belajar banyak sama dia nih. Sangat bijaksana nih si Mike ini. Sadis. Sangat setuju. Saya juga merasa kalau kita membeli sesuatu aset ya, maupun kripto atau saham ataupun apalah investasinya, itu tentunya kita harus bisa menganalisa prospeknya, resikonya di mana, kalau kita beruntungnya apa, bukan karena bisikan teman kita gitu kan. Jadi menurut saya pemahaman itu penting gitu. Pemahaman itu tentunya pemahaman orang-orang yang berbeda ya is different ya, tapi setidaknya we have to at least venture into that. Jadi menurut saya kalau kita invest, also try to be anggap saja investasi itu intellectual entertainment gitu. Kalau kita invest itu hanya untuk untung, itu pada suatu saat juga terlalu banyak untungnya juga bosan gitu. Tapi kalau membuat sesuatu sebagai intellectual entertainment itu menurut saya tidak ada habisnya. Jadi kalau kita benar bisa memuaskan diri kita sendiri itu gitu ya Pak ya. Penting. Jadi sekaligus cuan gitu kan. I see. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Nah, kalau bisa kasih satu quotes tentang filosofi investasi, apa yang ingin Pak Heri dan Mas Mike sampaikan kepada publik, khususnya ke para investor? Mungkin coba dari Pak Heri dulu. Wah, saya sih saya coba saja dari Warren Buffett ya, karena menurut saya kan dia lebih pengalaman daripada kita semua ya, dan saya belajar dari dia itu ibaratnya namanya strike zone, seperti orang main kasti gitu. Orang main kasti itu kan dilempari bola kan, tetapi kemudian tidak setiap bola yang dilempar itu disikat gitu kan. Kalau bolanya itu di zona yang cocok, yang merasa pas untuk disikat, baru disikat gitu. Kalau umpamanya di zona yang tidak nyaman, terlalu jauh, terlalu rendah, terlalu tinggi, biarlah bola itu berlalu. Ya. Nah, jadi menurut saya jangan karena kita lihat bola itu kita ibaratkan kesempatan gitu. Saham ini, saham itu gitu kan. Tapi kemudian kalau kita tidak paham dan pengetahuan kita balik lagi, pengetahuan kita itu belum sempurna, jangan kita mencoba-coba untuk mensikat bola itu atau menginvestasi di saham itu. Jadi kita coba di mana yang kita paham, di mana kita nyaman, memahami, baru kita invest. Ya. Terpenting menurut saya lingkaran itu di mana, bordernya itu di mana. Itu penting. Kalau yang sering kita salah itu adalah kita belum bisa mengidentifikasikan bordernya itu di mana. Ya, di mana kalau sudah lewat border itu kita harus ada disiplin. Jangan kita di sana. Biarlah orang lain yang cuan. Iya. Itu orang lain pun ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi jangan terlalu FOMO terus. Jangan gitu. FOMO ya Pak ya. Gitu, Pak. Jangan FOMO. Setuju Mike. Iya. Masalahnya kadang-kadang kalau ngeliat yang hijau-hijau Pak, terus kita nggak punya, rasanya gemeter Pak. Sama. Kita harus gitu. Kita harus Dior bukan FOMO. Do your own research. Dior. Oke. Nah, jadi intinya adalah kita investasi di dalam circle of competence lah. Kalau misalnya kita percaya, kita paham gitu kan, ya ada opportunity-nya datang baru kita hajar. Kalau misalnya ada yang menarik tapi kita nggak terlalu ngerti, ya kita mendingan dilewatin aja. Dipelajarin dulu dong. Kalau ada yang menarik tapi belum ngerti, pelajarin dulu. Betul. Siapa tahu bisa masuk circle of competence. Betul. Siap. Oke, nah sekarang mau nanya sama Mike, the same question. Kalau bisa dikasih satu quotes nih buat yang di rumah, apa Mike? Oke, jadi banyak teman-teman saya nih ya, terutama yang belum mulai investasi saham, itu sering nanya ke saya, Mike, kapan sih the best time to invest? Perlu nggak sih kita nunggu koreksi? Nah, menurut saya the best time to invest is always now. Gitu. Karena kita nggak punya crystal ball, kita nggak bisa tahu market itu geraknya ke arah mana. Nah, saya mau nge-quote nih Peter Lynch yang mungkin bisa nge-capture, nge-crystallize hal ini dengan sangat perfect gitu ya. Kalau boleh saya bacain ya. Far more money has been lost by investors trying to anticipate corrections than lost in the corrections themselves gitu. Jadi banyak orang nih nunggu koreksi, sementara marketnya udah nggak tahu kemana gitu. Ujung-ujungnya uang yang
mereka kehilangan itu opportunity cost-nya lebih banyak daripada the correction themselves. Ini sebenarnya jadinya nggak investasi pun sebenarnya ada resiko. Biarin duitnya diem, ada cost yang kita harus tanggung gitu kan. Dan cost itu lebih berat dibandingkan dengan nungguin crash gitu loh. Ini ada suatu fenomena yang menarik nih, yang saya sering menjumpai di market gitu ya. Jadi contoh nih, misalkan market kita 6.000, terus saya sering advice, udah invest aja gitu. Terus teman saya, enggak deh, saya nunggu 5.500 gitu ya. Okay. Pada kenyataannya, waktu turun ke 5.500 nih, nggak berani beli. Mikirnya, bisa turun ke 4.000 nih gitu. Nah, kebalikannya nih, waktu naik ke 6.500, FOMO. Jadi maunya antisipasi koreksi di 5.500, malah masuknya di atas gitu. Mike dari tadi ngomongin saya ya Mike. Itu saya banget tuh. Tapi ya semua orang memang harus ada pengalaman kayak begitu ya Pak ya. Maksudnya biar akhirnya mereka paham bahwa investasi itu juga sebenarnya nggak sulit tapi gampang-gampang sulit gitu. Yang penting lebih banyak ke faktor psikologisnya gitu kan. Habis itu tadi pemahaman dalam suatu materi segala macam, keberanian gitu ya. Oke teman-teman semua, saya rasa udah cukup pembahasan podcast kita di kali ini gitu ya. Kita udah belajar banyak. Mungkin kalau saya mau recap apa aja yang tadi kita udah bahas. Yang pertama kita udah ngelihat Indonesia akan bangkit atau recover di tahun ini gitu kan. Ada juga pembahasan menarik yang tadi kita udah discuss terkait dengan view-nya seorang fund manager, apa aja yang berubah dari semenjak pandemik sampai hari ini gitu kan. Itu basically ngomongin soal informasi yang udah banyak banget. Jadi kalau teman-teman gampang akses informasi, make sure dipilih-pilih informasinya gitu. Karena yang sekarang masalah itu bukan sulitnya mendapat informasi, tapi memilih informasi yang benar. Nah, yang kedua tadi kita juga udah ngomongin inflasi. Jadi inflasi itu sebenarnya of course kayaknya bakal ada knee jerk reactionnya, jangka pendeknya seperti apa. Tapi kalau secara historis kita ngelihat di mana suku bunga itu meningkat, ternyata malah IHSG kita naik-naik aja. So itu juga menarik. Nah, yang kedua tadi kita juga ngebahas soal new economy. Jadi kalau misalnya teman-teman ngomongin saham new economy itu overvalued atau belum, sebenarnya ujung-ujungnya adalah company ini bisa ngasih solusi nggak untuk kehidupan kita, gitu. Kalau iya dan itu masih bagus untuk di-collect sama teman-teman. Nah, yang terakhir dua speaker kita sama-sama bullish, jadi kurang lebih itu aja yang mau saya sampaikan. Saya juga bullish, mudah-mudahan bisa sampai 8.000. So terima kasih Pak Herianto Irawan. Terima kasih Mas Mike. Terima kasih Deva. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih semua.